Alarm percepatan KDMP dibunyikan. Wabub Ngada minta desa tak lagi jalan di tempat. Pemerintah Kabupaten Ngada membunyikan alarm percepatan, pembangunan dan pembentukan. Koperasi Desa Merah Putih KDMP menyusul progres yang dinilai belum maksimal di sejumlah desa. Seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Ngada dikumpulkan dalam rapat koordinasi di Aula Setda Ngada, Kamis 21 Mei tahun 2026, guna menyatukan langkah dan mempercepat realisasi program strategis nasional tersebut. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Ngada, Bernardinus Dei Ngebu, menjadi forum evaluasi sekaligus konsolidasi untuk memastikan tidak ada lagi desa yang tertinggal dalam pelaksanaan program KDMP. Pemerintah daerah menegaskan bahwa target yang telah ditetapkan harus dicapai tepat waktu melalui kerja sama yang solid antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam arahannya, Bernide menekankan bahwa KDM bukan sekadar proyek pembangunan gedung, tetapi sebuah instrumen penting untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa. Menurutnya, keberhasilan program ini akan membuka peluang usaha baru, memperluas akses ekonomi warga, dan mendorong kemandirian desa. Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Program ini harus menjadi gerakan bersama. Koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa menjadi kunci agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tepat waktu, tegas Bernide. Operasi Desa Merah Putih 59. Jadi rasa diri di mana yang belum dan 59 itu. 33 desa dan kelurahan sudah memiliki lahan dan sedang membangun. 114 desa belum memiliki lahan sesuai standar pembangunan wilayah Operasi Merah Putih. Artinya itu yang 20 kali 30. Itu wilayah standar. Kita mencoba mengandai-andai ada gerai standar lain, tetapi sampai sekarang itu belum ada petunjuk. Jadi kita dengan standar yang lama itu 20-30 itu. Lalu kalau ada yang Hiroshima jangan dipaksakan, ya kita kadang-kala Hiroshima. Saya cuma mau menyampaikan begini, waktu kemarin launching barang ini di Rakpeda 1061 itu disampaikan jelas oleh Pak Presiden. Saya cuma menyampaikan sederhana ke dalam kondisi kita punya situasi. Biasanya dana desa kita itu 800, 900 juta ya. Sekarang ini 200 sampai 300. Betul tidak? Pertanyaannya kemana uang itu? Uang itulah sedang digadaikan ke sebelah. Yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Kalau kita tidak memanfaatkan Koperasi Merah Putih ini, artinya kita punya dana desa itu buang, sia-sia terbuang, alias kita kasih orang. Bayangkan di dalam Koperasi Merah Putih selain gedung yang nilainya 1 miliar lebih itu dengan semua, dan tidak usah dipersoalan kenapa yang kerja itu sekian-sekian. Karena itu ada subsidi silang. Ada tempat yang dibangun dengan rata saja toh. Tapi ada tempat yang kemudian teman-teman Makodim harus bangun dengan alat berat dulu, mobilisasi, itu tidak pernah dipikirkan. Nah, kenapa itu ada subsidi ke tempat-tempat itu? Dan itu internal teman-teman di Agrinas dengan teman-teman dari Makodim yang dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini judulnya itu membantu teman-teman Makodim dalam rangka percepatan. Karena kalau mau dibuat dengan tender, dengan proses semua, barang ini tidak sampai 1080 dan kemarin tidak di launching gitu. Pasti tunggunya pakai tahun. Nah, ini sebenarnya soal percepatan, spirit dari yang dilakukan oleh Pak Presiden. Yang kedua, soal spirit pasal 33 bahwa koperasi itu sebenarnya kita urus karena asas kekeluargaan, tapi kenapa tidak pernah sampai barang ini? Karena tidak pernah dikelola secara profesional. Maka sekarang ini ada teman-teman kita yang SPPI itu sedang dilakukan tes untuk manajernya. Nanti dikirim ke Magelang 3 bulan sekolah di sana, lalu kemudian balik untuk mengatur manajemen ini seirama dengan pembangunan fisik yang sekarang ini sedang dilakukan.
Dan saya kembali ke kita punya uang tadi yang digadaikan. Coba kamu bayangkan selama kamu jadi kepala desa atau lurah, teman-teman ini, ada nggak proyek dari DAU atau dana desa sendiri yang 1 miliar lebih ada di desa? Ada kan? Itu proyek fisiknya saja. Belum ada kendaraannya lagi. 4 buah ya bos? 4 buah, tambah lagi dengan barang dan isian di dalam itu. Nah, jadi total semua itu ada 3 miliar. Jadi kalau kita tidak berbuat apa-apa terhadap Koperasi Merah Putih ini, maka kita akan menyesal dengan 3 miliar kita kasih ke orang lain. Nah, kemarin memang sambutan Pak Presiden, 2-3 tahun ke depan di dana desa ini kembali normal, tetapi tidak diakumulasi yang kurang. Karena bunyi APBN itu sudah jelas soal dana desa itu yang saya harapkan. Kenapa hari ini kita berada sama-sama di sini, supaya spirit kita itu sama, jadi pemerintah yang tingkat bawah jangan seorang aktivis lagi diprovokasi lagi masyarakat. Wah, kenakan apa motian apa kios-kiosnya mata masa, itu bukan pemimpin provokasi. Kenapa? Kalau tahu sepotong dirusak omong. Karena barang mereka yang teman-teman Koperasi Merah Putih kan tidak di stok agensi. Barang itu simpan di situ, lalu kemudian koperasi atau UMKM itu yang kecil-kecil itu mengambil barang dari situ yang ecer gitu. Karena nanti jaringan mengambil barangnya itu langsung dari pusat dengan mereka punya jaringan sendiri. Nah, kan rumus matematikanya di situ kalau bisnis. Kalau rantai makin panjang, marginnya terbagi-bagi. Tapi kalau rantainya pendek, maka marginnya itu tambah besar di 1-2 tempat. Ya kalau di bisnis itu ada R1, R2. Dan solusi positif untuk percepatan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa, kelurahan, dan kabupaten Ngada. Lewat pertemuan ini, kita harapkan memperkuat koordinasi, kolaborasi, kerjasama untuk menyukseskan program strategis nasional ini sehingga bisa berdampak pada ekonomi masyarakat nanti. Sehingga hari ini tadi memang satu arah, sebentar itu kita harapkan 2 arah supaya ada yang bersifat bakbo, kita duduk di sini, tetapi bakbonya berat jangan bikin pusing teman-teman lain. Kita ada di salah satu ruangan begitu, sehingga bakbonya kita lokalisir, duduk sama kepala desa, kadis, teman-teman satgas di ruangan mana. Hari ini kita sebelum pulang itu kita bereskan memang supaya waktu Pak Bupati kasih keluar itu rekomendasi clear. Ini Pak Bupati sudah keluar rekomendasi, kau udah beli surat. Nah ini apa ini? Jadi surat itu besok kita tinjau lagi, begitu. Itu jadi tidak bagus. Jadi harapkan Pak Pejabat Sekda, Pak Kadis, kami harapkan hari ini semua yang bersifat masalah-masalah itu kita diskusi baik-baik. Yang tidak bisa kita selesaikan, jangan paksa diri. Ya, jangan paksa diri. Karena ada dampak ke depan atau dampak ke masyarakat. Tetapi yang bisa kita selesaikan, kenapa tidak bisa kita selesaikan? Tapi jangan juga berlindung di balik yang namanya kita tidak bisa selesaikan. Itu namanya efisiensi. Kita sudah efisiensi gotoi, tapi jangan efisiensi dengan konsep dan tanggung jawab. Ide dan tanggung jawab tetap harus ada, tidak boleh efisiensi, itu inovasi harus. Itu yang saya Dari harapkan. Bajawa, Kabupaten Sekali lagi Ngada, terima kasih kepada Elfrat teman-teman Dena mengabarkan untuk Koalisa Anda